Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Libel Podcast. Kami dari studio Libel Podcast SMA Negeri 15 Bandung kembali hadir. Dan kali ini kita sudah mengundang dua siswa dari kelas 11 IPS 4, Ya. Saudara Muhammad Hikmal Akbar dan Saudara Rizal dari IPS 2. Rizal dan Akbar ini kita akan perkenalkan sebuah pekerjaan baru sahabat-sahabat sekalian. Jadi di abad 21 ini diferensiasi pekerjaan itu semakin banyak Ya. dan itu bermunculan dan banyak orang yang tidak tahu. Pekerjaan apa, Akbar? Remixer. Ya, sahabat-sahabat sekalian, saya baru tahu itu ada remixer. Yang sudah saya kenal itu ada YouTuber, ada influencer, ada trader. Ternyata ada lagi pekerjaan ini remixer. Ya. Nah, Akbar itu sudah berapa lama Anda terjun di bidang ini? Untuk terjun udah 2 tahun, Pak. Sudah 2 tahun. Ya. Dan Akbar ini pertama terjun ke remixer ini, apakah Anda sudah punya ilmunya atau bagaimana, kursus atau gimana? Untuk pertama sih belum punya, tapi saya mencoba menggali dan akhirnya punya Ilmu itu. Jadi Ya. awalnya bagaimana tuh bisa jadi seorang remixer itu awalnya? Awalnya sih saya lihat orang-orang gimana di YouTube buat lagu itu kayak gimana, saya coba ngikutin dan akhirnya saya bisa, Pak. Jadi belajar di YouTube ya? Yes. Anda ikutin aja karena ngelihat, terus di YouTube diikutin. Iya, pertama terus saya coba menggali di FL-nya gitu, fungsi ini buat apa, setiap alatnya buat apa. Jadi itu ada aplikasinya. Iya. Nama aplikasinya apa? FL Studio Mobile, Pak. FL Studio Mobile. Iya. Dan ini sahabat-sahabat sekalian, Anda bisa coba, dan saya sudah lihat itu di FL Studio Mobile itu, nggak ngerti saya itu. Dan ini adalah kecerdasan anak-anak kita di abad 21 ini. Jadi guru-guru juga saya akhirnya belajar dari Anda. Makanya beliau hadir di sini sebagai narasumber saya sebetulnya. Saya belajar. Nah, sekarang dengan Iqbal. Rizal, Pak. Mohon maaf ya. Jadi begitulah kalau udah tua ya. Rizal ya. Ya, Pak. Oke. Rizal, bagaimana? Anda terjun kapan? Baru sih aku mah. Baru. Ya. Tapi Anda sudah download FL? Enggak, aku main di HP-nya Hikmal. Oh, main hakimnya Iqbal. Dan ini sekarang Anda jadi tim Iya. untuk mengembangkan YouTube. Dan Anda sudah punya produk? Sama aja kayak Hikmal, jadi kayak collab gitu. Collab begitu. Iya. Tapi Anda ini punya produk yang sudah Anda selama collab ini udah berapa karya yang Anda ciptakan dari remix itu? Baru berapa ya? 2 kalau salah. 3 lah. 3 ya? Iya, 3. Oh, jadi Anda karena mungkin di awalnya Anda terjun ke sini karena Iqbal. Iya. Oke. Diajakin. Dan Anda minat. Dan cepat Anda menangkap informasi dan bisa belajar di situ. Dikit-dikit sih. Dikit-dikit. Tapi minatnya kan ada. Iya, ada. Ya, karena berminat Anda mengikuti dan bisa belajar mengikutinya kan? Iya. Oke. Jadi kuncinya mau belajar apa berarti menurut Anda? Ya, biar bisa menghasilkan. Anda penghasilan. Iya. Kemudian Anda minat ya. Iya. Oke. Jadi kalau dengan minat disuruh-suruh nggak Anda belajar FL? Enggak kan? mau sendiri. Nah itu dia, itu sudah punya berarti sahabat-sahabat sekalian yang belajar itu orang tanpa disuruh-suruh oleh guru, tapi dia punya keinginan, berarti itulah kemandirian. Ya. Dan itulah pembelajaran yang harus dilakukan di abad 21 ini. Oke, kembali ke Akbar. Katanya Anda sudah menghasilkan ya setiap bulan? Alhamdulillah, Pak, udah. Oke, dan berapa tuh penghasilannya? Untuk penghasilan saya kan baru pertama-tama gitu. Penghasilan baru dapat dari uang royalty bisa sampai 1-2 juta. Oh, royalty ya? Royalty. Iya, setiap bulannya. Setiap bulannya? Iya. Itu 2 juta. Dan katanya Anda sudah punya YouTube yang dikembangkan sampai 11.000 subscribernya? Iya, jadi dulu pernah
buat channel YouTube dan udah 11.000 Pak. Udah dimulai 11.000. juga udah. Dan dari situ sudah ada AdSense-nya. Udah dapat monet. Nah, katanya di banned sekarang, di ban. Iya, di banned Pak. Di banned. Gara-gara cuman ini apa? Ada unsur apa? Akapela dari lagu orang gitu. Lagu orang kita comot. Iya. Kemudian ada apa itu? Ada hak ciptanya Hak mungkin. cipta. Dan itu kita langgar mungkin. Iya. Dan itu tanpa ampun di banned oleh siapa? Oleh YouTube. Pihak YouTube. Iya. Dan itu enggak ada kita komplain atau permohonan pengampunan, nggak bisa. Nggak ada Pak. Oh gitu. Iya. Kalau sudah banned udah langsung. Iya. Terkubur aja semua. Iya. Misalnya saya waktu buka langsung udah pengguna tidak ditemukan, udah gitu aja. Oh. Iya. Sayang sekali ya, padahal Anda Iya. sudah 11.000 dan di situ ada karya-karya Anda ada berapa? Udah hampir 24 video. 24 video. Tapi masih ada arsip-arsipnya. Arsip-arsip cuma sebagian. Sebagian ya? Iya. Oh, berarti hilang hasil Iya. karya Anda. Dan menurut informasi juga karya Anda ada yang dicuri juga. Iya. Jadi lagu-lagu yang saya buat gitu kan banyak dicomot sama orang, dipiralin di TikTok. Di TikToknya mah namanya bukan saya gitu. Jadi nama itu uploadernya. Apa pemiliknya? Tapi Anda nggak klaim itu? Enggak, soalnya belum ngerti juga itu Belum cara ngerti. klaimnya gimana. Oke. Nanti mungkin bisa dibantu oleh temennya oleh Iya. Rijal. Bagaimana sih mengklaim? Karena ini kan membuat YouTube itu bukan apa ya, bukan pekerjaan yang monoton, tapi kita butuh pengetahuan yang holistis dari berbagai sisi. Nah mungkin nanti Rijal bisa mencari tahu bagaimana mengklaim ketika karya kita itu dibajak oleh orang. Iya. Oke, menurut Rijal, remixer itu menjanjikan nggak kalau menjadikan sebuah pekerjaan? Bisa dibilang gitu sih. Soalnya gimana ya? Kayak ada kemauan sendiri buat bikin konten YouTube, bikin lagu, terus bisa menghasilkan juga. Bisa menghasilkan dan itu bisa menjadi skill Anda ketika keluar sekolah ya. Iya. Bahkan sebelum keluar sekolah juga mungkin kita sudah bisa menghasilkan seperti Iqmal. Iya, Pak. Nah, jadi pelajarannya untuk Anda sekarang pendidikan itu apa sih yang dibutuhkan Anda dari dunia pendidikan ini? Ketika Anda menyaksikan kok saya bisa ngasilin uang nih, tetapi di sekolah nggak ada pelajarannya. Tapi saya bisa ngasilin uang dari ilmu yang tidak dipelajari di sekolah. Jadi menurut Anda sekolah harus bagaimana? Ayo. Gimana ya? Ya Mendukung nggak? Ya misalkan dalam bentuk dukungan, fasilitas, ada dalam bimbingan ekstra, intra, bagaimana yang kalau di 15 sih, kalau mau dibilang mendukung Pak. Soalnya banyak juga kan yang suka Pak. Kayak di 15 juga kan kayak yang banyak gitu yang suka bikin konten TikTok. Nah, itu juga dari DJ-nya tuh kan ada dari DJ Hikmal juga. Ya, jadi kuncinya sebenarnya di abad sekarang itu adalah kreativitas. Iya Pak. Jadi apapun yang dilakukan di dalam pembelajaran, di ekstra, di intrakurikuler, ngarahnya adalah ke mendorong kepada siswa untuk kreatif. Begitu mungkin ya? Iya Pak. Oke, Iqmal, kembali Anda. Sekarang Anda kan yang 11 itu ya, 11.000 itu di band. Sekarang gimana? Anda sedang bangun lagi YouTube baru katanya? Iya. Untuk sekarang saya udah buat channel lagi. Nama channelnya Adis JLRN. Adis JLRN. JLRN. Nah ini nama channelnya Adis JLRN. Dia karena kemarin yang 11.000 di band dan karya-karya remixernya dia sudah masuk di situ. Sekarang bangun lagi Adis JLRN. Itu atas nama pribadi ya? Bareng tim. Ada tim juga. Iya. Timnya dari mana? Dari SMA Indra. Tetangga dari Iya. Indra. Dari SMA Indra. Dari Indra yang sudah jalan ya. Iya. Iya Pak. Dan itu sudah berapa ribu subscribe-nya? Udah hampir 4.000 pas sekarang 3.700. 3.700. Berarti sudah bisa monet? Iya, sudah bisa. Oke, itu sudah bisa menghasilkan. Nah, ini kalau dengan Rijal apa bikin YouTube baru? Kalau Rizal tugasnya buat cari lagu Pak.
Cari lagu yang cocok buat diremix gitu. Oke, jadi tim ini collab ya? Iya Pak. Iya. Gotong royong ya? Iya. Dan luar biasa nih. Kalau Anda bikin proyek kayak begini dulu tuh Anda harus sarjana dulu, harus lulus sekolah dulu baru bikin proyek-proyekan begini ya? Iya Pak. Tapi sekarang masih sekolah, Anda sudah bisa bikin proyek-proyekan seperti ini. Iya. Dan Anda sudah bisa mengatur tugasmu apa, begitu kan? Iya, Iya, soalnya Pak biar bisa sukses bareng-bareng gitu. Oh, Sama keren. teman-teman. Keren ini. Ini sama dengan tujuan pendidikan kita, pelajar Pancasila itu kan Iya. gotong royong, harus sukses bareng-bareng. Dan ini yang harus kalian pelihara, harus jaga, bahwa di dunia apapun sukses itu harus bareng-bareng. Iya. Nggak boleh sendirian, harus collab. Baik, kemudian Anda setelah lulus, apakah akan mengambil jurusan yang searah dengan hobi Anda ini atau bagaimana? Kalau lulus sih Rencana ke depan? maunya kerja dulu sih Pak aku mah. Oke, Jadi uang kuliah tuh pakai uang sendiri, nggak ngerepotin orang tua lagi. Oke, good. Tapi ini udah kerja kan? Maksudnya cari tambahan. Oke, jadi harus diversifikasi ya? Iya. Oke, harus diversifikasi, jadi cari pekerjaan yang lain supaya kantongnya, sumbernya banyak Iya Pak. Oke, rencana kerjaan apa tuh Anda yang setelah lulus? Selain remixer ini sedang kita bangun, sedang dibangun oleh Anda, pekerjaan apa lagi yang Anda pikirkan ke depan? Jadi apa ya? Belum kepikiran sama sih. Belum kepikiran? Iya. Nah, inilah tugas kita di dunia pendidikan, anak kalian di dunia pendidikan. Dari mulai sekarang Anda harus tentukan. Iya. Kalau Iqmal, rencana setelah lulus nanti Anda apakah sejalur dengan apa yang Anda kembangkan sekarang atau bagaimana? Kalau saya setelah lulus mau kuliah Pak. Kuliah Mau di jurusannya? jurusan yang sama Mendukung kepada- ya, mendukung sama profesi saya. Oke, dan Anda pasti akan mengembangkan profesi ini dari sekarang Iya. sehingga bisa menghasilkan, Iya. sehingga bisa kuliah pun sambil bekerja. Iya. Itu mungkin bisa jadi pilihan Iqbal ya. Rizal Pak. Oke, udah 2 kali nih. Itu udah tua nih. Kalau tua itu lupa, tapi lupa itu menyenangkan. Iya. Kenapa lupa menyenangkan? Ini intermezzo aja. Kenapa lupa menyenangkan? Karena bisa lupain masa lalu Pak. Bisa ngelupain mantan. Iya, Pak. Oke. Jadi kalau lupa itu bisa lupain hal-hal yang menyedihkan di masa lalu. Iya. Jadi kita cepat move on. Oh iya Pak. Bener ya? Iya. Oke, itu intermezzo aja. Jadi Rizal, artinya kalau Anda belum jelas untuk apa pekerjaan setelah lulus, justru Anda bersama Iqbal sedang membangun. Saya tanya kepada Anda, berapa penghasilan per bulan yang Anda tahu dari seorang remixer? Dari remixer Yang Anda tahu? dalam negeri, Ya. dalam negeri biasanya bisa sampai 50 sampai 100 juta Pak per bulan. Wow, kerjaan apa lagi yang kau cari? Jadi kalau serius ini dikembangkan, YouTube-mu sebelum lulus sudah sampai 13.000, 20.000, 40.000 menghasilkan. Saya nggak bisa cari lagi pekerjaan lain, betul? Tinggal kuliah yang mendukung kepada program ini. Ya. Oke, kira-kira jurusan apa yang mendukungnya kepada program ini? Kalau jurusan kurang Desain tahu. grafis, desain grafis, seni ya, Seni musik. seni musik, Isbi. ISBI ya. Iya. Nah itu mungkin. Dan dari mulai sekarang itu menurut saya kalau Anda sudah profesional dari sekarang, jadi kampus itu pasti mencari Anda. Saya yakin mencari Anda itu. Amin Pak. Nah, Iqbal, Rizal. Rijal, Anda minatnya memang di bidang musik ya? Ada? Iya, aku dari apa sih? Dari ayah ada? Dari ibu? Dari ayah, dari kakek juga. Oh, gitu? Keturunan gitu, kayak musik Sunda, silat yang kayak gitu. Oh. Suka banget kesenian. Oh, ayah? Iya, keturunan sih. Jadi kakek ya? Iya, dari kakek. Kakek pemain apa? Musik apa? Jadi kakek tuh ya bisa dibilang orangnya pecinta seni banget gitu Pak. Mm-mm.
kayak ikutan pencak silat. Jangan-jangan tokoh ini ya tuh, tokoh seni Sunda. Enggak ya kayak gitu Pak. Oh. Bisa dibilang. Tinggal di mana sekarang? Sekarang udah gak ada. Udah almarhum. Iya. Tapi tinggalnya di mana? Di Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Daerah mana? Celana Pak di sini. Oh, Cilandak. Iya. Jadi masih ada budaya-budaya Sunda terpelihara ya. Sampai Iya. sekarang masih ada di situ. Masih ada ya. Nah, memang darah-darah seni itu tidak dipelajari, dan itu sebuah teori bahwa itu dilahirkan Ya, dari keturunan itu. Dan Anda punya darah itu, makanya cepat Anda menangkap itu. Bagaimana dengan Iqmal? Ada darah turunan Dari ayah Pak. dari ayah ya? Iya. Dan ayah dulu Punya grup band. punya grup band. Iya. Dari mana ayah tahu grup bandnya? Sering lihat foto-fotonya dulu manggung di mana gitu. Oh iya, sedang manggung ada foto-fotonya. Iya. Oh, dari ayah yang Iya. dan nurun ke Anda. Memang darah itu nggak bisa dipungkiri. Jadi yang nurun itu adalah yang dimiliki talenta ayah itu, sehingga menurun ke Anda. Kalau ibu Kalau ibu bisnis. ibu. Wah, jadi darah wirausahanya ada, darah seninya ada. Jadi digabung, remix, jadi muncul kreativitas. Iya. Gitu. Ibu sebagai apa? Ibu sama kayak Iqmal gitu. bisnis juga. Iya. Ini cocok nih. Anda tinggal collab aja. Dan saya berharap Anda serius di bidang itu, dan Anda juga bisa membagi waktu. Kira-kira kapan Anda tuh melakukannya? Untuk saya pribadi ngeremix lagu itu habis pulang sekolah. Pulang sekolah jam 4, jam setengah 4. jam setengah 4. Iya. Itu selesai di situ. Baru mixing. Iya. Masa-masangin lagu sampai malam. Mau maghrib gitu, jeda dulu, habis maghrib mulai lagi. Sampai jam malam larut. Bisa sampai jam 11, jam setengah 12. Jam 12 ya? Iya. Tidur, bangun lagi nanti? Bangun lagi. Oke. Anda sekarang bagaimana mengatur waktunya untuk mulai berkolaborasi dengan Iqmal ini? Ya sama. Soalnya kan bisa dibilang lah aku sama Iqmal kemana-mana berdua. Oh, sohiban ya? Iya. Oke. Dari kecil Pak. Iya. Oh gitu? Iya. Iya. Emang dari kecil. tetangga? Iya, tetangga sama Cilandak Pak. Good point ini. Jadi Anda kalau main nggak kemana-mana Iya. ya? Dan oke, saya minta Anda teruskan, lanjutkan. Iya Pak. Dan Iya, saya Pak. sangat senang sekali kalau anak-anak itu sudah menemukan passionnya sejak di sekolah. Iya. Dan dia nggak kemana-mana, konsen di situ, produktif di situ, nakal di situ gitu. Iya. Iya Pak. Seperti kata Pak Guru Gembul kemarin, anak-anak itu harus nakal sekarang itu. Nah, nakalnya tadi nih, kan ini nggak disuruh Anda kan? Iya. Anda keluar, disuruh belajarnya mata pelajaran, kok Anda belajarnya remixer gitu. Nakal Anda ini. Tapi kenakalan yang produktif. Iya. Begitu. Baik, ini mungkin pesan-pesan buat teman-teman dari Rijal, dari Iqmal apa di abad 21 ini, sehingga teman-teman bisa tercerahkan jadi apa pesannya, sehingga jangan sampai kita terlena dengan teknologi yang ada ini. Apa pesannya dari Rijal pada teman-teman? Silahkan lihat ke kamera. Apa ya? Oh iya, jangan gunain masa mudamu buat cari uang. Bukan buat adu outfit. Buat apa? Adu outfit. Adu outfit. Apa tuh artinya adu outfit? Ini bahasa. Jadi kayak ini Ya, Pak, adu outfit tuh kan zaman sekarang banyak yang kayak passion. ya fashion gitu. Passion. Tadi Pak bagus banget. ganteng itu nggak penting ya. Iya Pak. Iya. Tapi kaya penting. Nah itu. Terlihat kaya itu nggak penting, betul? Iya. Iya. Tapi jadi orang kaya itu penting. Iya. Ya. Oke, jadi jangan ngeliatin seperti orang kaya pada aslinya nggak ada gitu ya. Oke, Anda pesannya Iqmal? Nih, Untuk teman-teman. ya teman-teman anak-anak zaman sekarang gitu kan ya, gunain masa muda Anda sebaik mungkin untuk hal yang lebih positif, Oke. yang bisa berarti untuk masa depan.
jangan buang-buang waktu untuk kenakalan yang tidak ada artinya. Oke. Sama jangan pernah bangga sama gaya. Kalau masih hasil orang tua. Nah, ya. Jangan bangga kalau masih hasil minta orang tua, betul? Iya, Pak. Dan kita harus bangga walaupun 500 rupiah, sekalipun 500 rupiah, tapi itu hasil jerih payah keringat kita, betul? Iya, Betul, Pak. Kita biasakan seperti itu, dan Indonesia 2045 harus menjadi bangsa besar. Amin. Amin. Dan Anda inilah yang akan menjadi kepala sekolah, camat, bupati, Amin. direktur, presiden, menteri Anda. Dan saya harap Anda inilah yang menggantikan saya ketika saya sudah pensiun nanti. Gitu. Mungkin para pemirsa Lipial Podcast menggali talenta-talenta dari anak-anak kita yang sekarang. Talenta itu tidak hanya kecerdasan akademik, tapi ada multiple intelligence, dan ini salah satu kecerdasan seni, kecerdasan dari kreativitas anak-anak yang memang harus kita gali terus dan harus kita support, harus kita hargai. Dan tugas guru itu hanya memberi contoh, kemudian membimbing, memotivasi, dan mencoba menyemangati terus. Dan ini salah satu bentuk support dari kita semua, dari guru-guru ya. Iya, Pak. Bahwa silahkan yang produktif itu lanjutkan, dan mari kita sosialisasikan kepada seluruh teman-teman di SMA Negeri 15. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.